Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, ya mungkin ada orang di luar sana mengatakan bahwa bagaimana Yesus disebut sebagai Tuhan sementara dia tidak maha tahu. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mengajak kita sama-sama belajar dari Bapak Bambang Nursena mengenai sosok Yesus Kristus dan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like serta share video ini supaya melalui video ini banyak yang terberkati. Sabda Yesus tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Loh, kalau Yesus Tuhan kok tidak maha tahu? Ya kan? Teks itu dilatar belakangi ungkapan dalam perkawinan Yahudi. Jadi gini ya, ini singkatnya gini. Orang Yahudi itu pada zaman Yesus terutama, zaman sekarang pun masih ada. Tapi ini khususnya di zaman Yesus. Ada 2 tahap perkawinan. Yang pertama itu adalah pertunangan dan yang kedua perkawinan. Dalam tahap pertunangan itu yang terjadi pembayaran mahar. Bahasa Ibraninya muhar, bahasa Arabnya mahar. Dan penandatanganan ketubot. Ketubot itu adalah surat nikah. Jadi ketika sudah dibayar maharnya, tanda tangan, resmi sudah. Jadi pertunangan itu peresmiannya, belum pemberkatannya. Jadi resmi secara hukum, keluarga pengantin laki-laki ini pulang ke rumahnya, menyiapkan rumah. Ketika dia sudah punya rumah, menyiapkan bagi istrinya, balik menjemput istri. Maka dalam konteks pertunangan itu sudah mengikat secara hukum. Maka kalau Anda baca Alkitab bingung lagi kalau nggak ngerti konteks budayanya. Yusuf kan baru bertunangan dengan Maria. Ketika Maria hamil, padahal dari Roh Kudus, dia mau menceraikannya secara diam-diam. Coba, kalau Anda pahami dalam konteks Indonesia, bagaimana orang pertunangan kok perceraian? Tunangan kan belum resmi, itu tunangan Indonesia, itu tunangan Eropa. Kalau tunangan Yahudi sudah resmi, hanya belum boleh bercampur. Setelah boleh bercampur tadi, waktu perkawinan. Waktu perkawinan itu, ya, pemberkatan yang disebut Sefa Brakot, 7 berkat perkawinan. Dan masukkan cincin sebagai simbol bahwa pengantin laki-laki milik pengantin perempuan. Ketika mahar sudah dibayar, keluarga pengantin laki-laki bersama sahabat pengantin. Sahabat pengantin itu namanya susbenim. Sahabat pengantin itu yang mencarikan jodoh biasanya. Pamit pulang. Karena semuanya sudah lunas, sudah saya bayar, semuanya sudah selesai, sudah lunas, maka saya pamit ya. Kenapa harus tergesa-gesa? Minumlah seteguk 2 teguk anggur dulu. Alangkah baiknya kalau cepat pulang saja, agar saya bisa siap-siap menyiapkan rumah bagi pengantin saya. Karena di rumah bapak saya masih banyak tempat yang harus saya siapkan. Pulang, ya sudah pulang. Teman-teman semua luar biasa. Saya secara pribadi untuk kisah ini lebih rinci, saya baru tahu dari apa yang beliau sampaikan. Dan ini memudahkan kita untuk memahami makna kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya kita tahu kenapa Yesus berbicara, anak pun tidak tahu akan hari itu. Punya latar belakang historis, latar belakang budaya yang memang harus kita ketahui pada konteks hari ini, sehingga teman-teman dan saya tidak mispersepsi. Nah, sehingga kita juga bisa menjawab teman-teman seberang itu yang selalu keluar bahwa oh, Yesus bukan Tuhan makanya nggak tahu harinya. Ini teman-teman semua terjawab sudah melalui pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena. Teman-teman semua, ternyata ketika seorang anak itu belum menikah, diberkati, dia masih
seutuhnya hak atau milik orang tuanya. Nah, itu luar biasa ya teman-teman semua. Mari kita melihat video berikutnya. God bless. Setelah dia menyiapkan rumah, selama dia masih belum diberkati dalam perkawinan itu, si anak itu berada dalam ketaatan bapaknya sampai dia dilepaskan dalam 7 berkat perkawinan. Maka pengantin perempuan itu keluarganya bertanya, kapan kamu akan kembali? Saya tidak tahu. Sahabat pengantin yang mencarikan jodoh tadi, Susbenim tadi juga tidak tahu. Hanya bapakku yang tahu. Karena apa? Selama anak ini masih di dalam pertunangan, dia belum bertindak atas nama dirinya sendiri, tapi dalam ketaatan pada otoritas bapaknya. Setelah dia pulang, menyambut pengantinnya. Pengantinnya disambut, sudah disiapkan rumah dilambangkan dengan kanopi. Si pengantin perempuan tadi ada di dalam kanopinya dan dia kerudungnya belum dibuka. Kenapa harus pakai kerudung? Itu memperingati peristiwa perjumpaan Ishak dengan Ribka. Ketika kemudian Ribka bertanya, siapakah orang yang datang kepadaku? Eliezer menjawab, dialah tuanku Yakub. Maka dia menutup wajahnya dengan telekung. Itu yang diperingati dengan pemakaian kerudung. Jadi kerudung itu bukan budaya Islam, itu aslinya budaya Yahudi. Kemudian ketika datang, perempuan itu diiringi oleh sahabat pengantin tadi. Dia masuk sendiri, membuka hijab dari calon pengantinnya tadi di kanopi tadi. Ketika dibuka, kan baru pertama kali dia tahu itu. Itu kan zamannya pertunangan. Dia berteriak kegirangan, puji Tuhan, pengantinku cantik sekali. Teriakannya itu didengar oleh sahabat pengantinnya tadi. Itulah yang dilambangkan ketika Yohanes 3:19 mengatakan, pengantin perempuan miliknya pengantin laki-laki. Dan sahabat pengantin yang berdiri di dekat dia bersukacita mendengar suara pengantin laki-laki. Kini sukacitaku menjadi penuh. Karena Yohanes Pembaptis itu ibarat sahabat pengantin laki-laki yang menjodohkan dengan pengantin perempuan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah itu penukaran cincin dibaca kitab Kidung Agung. Setelah penukaran masuk cincin tadi, kemudian mengelilingi pengantin perempuan tadi, mengelilingi pengantin laki-laki yang duduk di kursi itu. Dan mengelilinginya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Karena si laki-laki itu simbol Kristus. Dan perempuan harus mengelilingi searah jarum jam karena dia harus di sebelah kanan dari itu. Duduklah di sebelah kananku tadi. Makanya mengelilinginya harus berarah dengan bertentangan dengan jarum jam agar si pengantin tadi berada di sebelah kirinya dari sebelah kanannya. Muter. 7 berkat perkawinan dibaca, terakhir berkat piala anggur. Lalu resmi suami istri. Perhatikan sekarang. Apa yang saya ceritakan dalam kisah ini kan mirip dengan peristiwa Yesus. Pertama kali Yesus membuat mujizat di Kana. Mujizat mengubah air menjadi anggur. Sampai pada kitab Wahyu ada perkawinan anak domba dengan jemaatnya. Simbol perkawinan lagi. Yesus ketika disalib mengucapkan sudah selesai, sudah lunas. Itu maharnya bagi kita pengantin perempuan. Alangkah baiknya kalau aku pergi menyediakan rumah bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Persis dengan ungkapan perkawinan tadi. Itu simbol dalam perkawinan Yahudi. Jadi bukan Yesus tidak maha tahu. Tetapi selama Yesus menjadi calon pengantin laki-laki, masih dalam tahap pertunangan dengan jemaatnya. Dia harus tunduk pada kuasa Bapaknya sampai saatku tiba. Makanya ungkapan saatku tiba itu membayangkan ini. Saat perkawinan anak domba dengan gerejanya. Ini yang saya sampaikan kepada Anda. Anda bisa membaca tafsiran bapak-bapak gereja purba tentang masalah ini. Ya,
Kemudian yang kedua, bagaimana dengan perumpamaan? Perhatikan sekarang. Apa yang saya ceritakan dalam kisah ini kan mirip dengan peristiwa Yesus. Pertama kali Yesus membuat mujizat di Kana. Mujizat mengubah air menjadi anggur. Sampai pada kitab Wahyu ada perkawinan anak domba dengan jemaatnya. Simbol perkawinan lagi. Yesus ketika disalib mengucapkan sudah selesai, sudah lunas. Itu maharnya bagi kita pengantin perempuan. Alangkah baiknya kalau aku pergi menyediakan rumah bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Persis dengan ungkapan perkawinan tadi. Itu simbol dalam perkawinan Yahudi. Jadi bukan Yesus tidak maha tahu. Tetapi selama Yesus menjadi calon pengantin laki-laki, masih dalam tahap pertunangan dengan jemaatnya. Dia harus tunduk pada kuasa Bapaknya sampai saatku tiba. Makanya ungkapan saatku tiba itu membayangkan saat perkawinan anak domba dengan gerejanya. Ini yang saya sampaikan kepada Anda. Anda bisa membaca tafsiran bapak-bapak gereja purba tentang masalah ini. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena, dan semoga apa yang beliau sampaikan menjadi berkat dalam kehidupan kita, menambah ilmu pengetahuan kita tentang Alkitab dan tentang Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa hari kedatangan Tuhan itu dia tidak tahu, bukan berarti Yesus tidak maha tahu, tetapi itu merupakan rahasia ilahi, saudaraku dalam Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di beberapa ayat lainnya juga sebenarnya Yesus sudah menyatakan diri sebagai Tuhan dalam berbagai hal, dalam berbagai mujizat yang dilakukan, dari berbagai apa yang dia sampaikan, ketika dia memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya pun, saya rasa itu merupakan wujud bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dari sana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Karena ketika Yesus berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus. Saya rasa itu merupakan jaminan keselamatan dan sebagai bukti bahwa Yesus pemilik sorga. Bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Dan juga Yesus sedang memberikan jaminan kepada orang yang percaya kepadanya bahwa mereka pasti masuk sorga. Ini sangat luar biasa, saudara dalam Tuhan. Dan ketika seorang disalib ya bersama-sama dengan Yesus, atau dua orang disalib bersama-sama dengan Yesus, dan yang seorangnya berkata bahwa Tuhan, ingatlah aku ketika engkau pergi kepada Bapa. Dan Yesus berkata kepadanya bahwa hari ini juga dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Lagi-lagi Yesus menjamin keselamatan kepada orang ini, ya, sebagai bukti bahwa Yesus berkuasa memberikan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya. Ya, dan ini merupakan bukti secara langsung bahwa Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berhak memberikan keselamatan bagi manusia. Jadi ketika Yesus berkata dia membawa orang yang disalib bersama-sama dengan dia itu dalam Firdaus, maka itu merupakan jaminan keselamatan. Berarti Yesus adalah Tuhan itu sendiri, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena di video tadi menjadi berkat dalam kehidupan kita, membuat kita semakin mengerti bahwa sebenarnya ya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, memang di luar sana ada orang-orang yang masih belum percaya Yesus. Bahkan ada orang-orang Kristen yang akhirnya memilih meninggalkan Yesus, dan mereka sering berbicara tentang Yesus, berbicara tentang Alkitab dan Kristen. Tetapi tujuannya ya untuk memutarbalikkan kebenaran Alkitab itu sendiri. Tetapi itu tidak menjadi persoalan, saudara dalam Tuhan. Karena apapun kata orang terhadap Yesus tidak mengurangi nilai keilahian daripada Yesus itu sendiri. Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tetap Allah yang berkuasa. Yesus adalah firman yang datang ke dunia ini menyelamatkan umat percaya kepadanya. Sehingga sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan bahwa
Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus juga pernah berkata bahwa di mana dia berada, maka dia akan membawa umatnya ke tempat itu, sehingga mereka bersama-sama berada di tempat yang Yesus sediakan bagi mereka. Lagi-lagi ini pun menjamin keselamatan bagi orang, bahwa Yesus akan membawa orang percaya kepadanya ke tempat yang sediakan, saudara dalam Tuhan, yaitu ke dalam kerajaan sorga. Ya, nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan keilahian Yesus Kristus, ya. Bahkan di dalam Perjanjian Lama juga nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus menunjukkan keilahian Yesus itu sendiri. Ya, jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, mari kita kuatkan iman kita, ya, mari kita teguh di dalam Kristus, dan mari kita berpengharapan kepada Yesus Kristus. Jikalau hari-hari ini kita dengar ada orang mengatakan bahwa Yesus menikah, Yesus manusia biasa, Yesus bukan Tuhan dan segala macamnya, bahkan ada orang yang berkata bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan, ya. Kalimat-kalimat semacam itu jangan sampai membuat iman kita goyah, saudara Tuhan. Tetapi biarlah ketika kita mendengarkan ucapan-ucapan semacam itu, iman kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi Yesus sudah memberikan jaminan buat kita yang percaya kepadanya bahwa kita pasti masuk surga kelak. Ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Dan saudara Tuhan, semoga penjelasan singkat ini memberkati kita, dan juga video daripada Bapak Bambang Nursena tadi memberkati kita. Dan selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar, berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.